Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih dengan channel Arif Amanda RK ya. Oke, untuk sore ini saya akan pergi melihat ikan koki di rumahnya tetangga sebelah ya. Ikuti aja perjalanan saya untuk melihat ikan koki yang ada di kolam terpal dan kolam permanen. Untuk pemijahannya juga ada nanti di sana. Oke, gitu aja ya. Masih di channelnya Arif Amanda RK LT. Pernahkah kamu melihat ikan ini? Ikan ini termasuk golongan ikan hias. Di Indonesia mereka menyebutnya ikan koki atau ikan mas koki. Ciri-ciri unik ikan mas koki memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk tubuh yang pendek dan bulat. 2. Mata melebar dan besar. 3. Sisi tubuhnya terdapat gurat sisi. 4. Memiliki banyak sirip, yaitu sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip dubur dan sirip ekor. 5. Di bagian hidung terdapat tunas pembau. 6. Mempunyai lembaran insang yang berfungsi sebagai alat pernapasan. 7. Telinga tidak tampak dari luar. 8. Kelopak mata kecil serta tidak bisa membuka dan menutup. 9. Sisik berderet rapi, mengklap dan menutup seluruh tubuh. Jenis ikan koki adalah salah satu peliharaan hias air tawar yang populer di Indonesia, karena tampilannya yang cantik dan memiliki perawatan yang mudah. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak orang menjadikannya ikan primadona. Jenis ikan koki. Ikan mas koki yang biasa kita temui di pasaran seperti 1. Ikan mas koki ryukin. Ikan ini berasal dari Jepang dan terkenal karena bentuknya yang lucu seperti koi. Memiliki tubuh yang pendek, dengan pundak serta sirip yang lebar. Masuk dalam golongan ikan langka dan memiliki nama lain Frinetail, Ribbontail Jepang, Veiltail, dan Fantail. 2. Ikan mas koki rancu. Jenis ikan koki ini masih tergolong baru di Indonesia. Memiliki ciri khas sisik seperti mutiara dan bentuk tubuh yang agak membungkuk. Serta mampu hidup selama 10 tahun dengan ukuran mencapai 30 cm. Ikan hias dengan jambul di kepalanya memiliki tampilan cantik dan warna yang mencolok, sehingga tidak mengherankan kalau kita ingin memilikinya. 3. Ikan mas koki jumbo. Merupakan salah satu jenis ikan mas koki terbesar yang pernah ada, bahkan 2 kali lipat daripada ikan koki pada umumnya. 4. Ikan mas koki oranda. Sekilas terlihat seperti jenis lionhead yang memiliki gumpalan merah pada bagian kepala. Namun jika dilihat lebih dekat, hewan hias ini memiliki ekor yang lebih panjang dan warna putih pekat yang mendominasi. 5. Ikan mas lionhead. Masuk dalam kategori populer di Nusantara karena ciri khasnya yang unik yaitu buah beri yang ada pada bagian kepalanya, serta tidak memiliki sirip atas. Keunikan ini sendiri muncul akibat adanya perkawinan silang lionheads dan rancus asal Thailand. Saat dewasa jenis ikan koki ini bisa mencapai panjang 10-16 cm, dengan varian yang cukup beragam. Namun yang paling populer adalah ikan berwarna kuning pucat dan putih. Untuk jenis ikan koki sangat banyak dan beragam. Masih banyak sekali jenis untuk ikan koki seperti koki blackmore, koki bubble eye, the white telescope, fancy telescope goldfish, ikan mas koki fantail, fancy panda, fancy hardy japanese subunkins atau mas koki brokat merah, the fancy pirskale atau chinsurin.
Masa perkawinan ikan koki. Ciri-ciri ikan mas koki yang mengalami pemijahan adalah saling kejar-kejaran antara jantan dan betina. Pejantan akan menggosokkan tubuhnya pada bagian perut belakang ikan betina. Kemudian pejantan akan mengeluarkan sperma guna membuahi telur dari betina. Telur yang keluar akan menempel pada kakaban. Ciri-ciri indukan koki yang matang gonar. Indukan jantan. Pada bagian sirip dada timbul bintik-bintik kasar jika diraba, keluar cairan putih dari lubang genital apabila perut indukan diurut pelan, untuk usia minimal 7 bulan, lincah saat berenang, sehat dan utuh fisiknya. Induk betina. Pada bagian sirip dada terasa halus jika diraba. Jika perut diurut akan terasa lembek berwarna kuning bening, lubang genital berwarna kemerahan, untuk usia 8 bulan agresif dan berwarna cerah, tidak cacat dan semua organ sehat. Pakan ikan koki. Untuk saat pemijahan bisa dikasih makan jentik nyamuk atau bisa menggunakan cacing sutra. Bisa juga menggunakan pelet berikan 3-5 kali sehari untuk takaran 1% sampai 3% dari berat badan. Langkah-langkah pemijahan. Siapkan kolam yang telah disiapkan dengan ukuran 2x2 meter dengan ketinggian air kolam 30 cm. Kondisi air harus bersih dan netral. Masukkan kakaban media untuk penempelan telur. Untuk mengantisipasi gangguan hama di atas kolam bisa dikasih jaring pengaman. Saat menjelang maghrib masukkan induk ikan koki, 1 betina dan untuk pejantan 2 atau 3, untuk ukuran induk harus sama. Untuk perkawinan ikan koki pada saat menjelang waktu subuh. Jika kakaban sudah ada putih-putih bulat yang menempel maka perkawinan berhasil. Dan biasanya telur berkisar antara 3.000 sampai 5.000 telur. Ambil indukan ikan koki pindah ke kolam indukan. Biasanya 3 sampai 4 hari telur ini akan menetas. Usahakan jangan terkena matahari dan air hujan yang berakibat tidak menetasnya telur ikan. Untuk anakan koki yang menetas pada hari keempat bisa dikasih makan kutu air moina. Dan saat usia 10 hari bisa dikasih makan cacing sutra sampai besar. Saat menjelang maghrib masukkan induk ikan koki, 1 betina dan untuk pejantan 2 atau 3, untuk ukuran induk harus sama. Untuk perkawinan ikan koki pada saat menjelang waktu subuh. Jika kakaban sudah ada putih-putih bulat yang menempel maka perkawinan berhasil. Dan biasanya telur berkisar antara 3.000 sampai 5.000 telur. Ambil indukan ikan koki pindah ke kolam indukan. Biasanya 3 sampai 4 hari telur ini akan menetas. Usahakan jangan terkena matahari dan air hujan yang berakibat tidak menetasnya telur ikan. Untuk anakan koki yang menetas pada hari keempat bisa dikasih makan kutu air moina. Dan saat usia 10 hari bisa dikasih makan cacing sutra sampai besar. Untuk perkawinan ikan koki pada saat menjelang waktu subuh. Jika kakaban sudah ada putih-putih bulat yang menempel maka perkawinan berhasil. Dan biasanya telur berkisar antara 3.000 sampai 5.000 telur. Ambil indukan ikan koki pindah ke kolam indukan. Biasanya 3 sampai 4 hari telur ini akan menetas. Usahakan jangan terkena matahari dan air hujan yang berakibat tidak menetasnya telur ikan. Untuk anakan koki yang menetas pada hari keempat bisa dikasih makan kutu air moina. Dan saat usia 10 hari bisa dikasih makan cacing sutra sampai besar. Dalam bisnis budidaya ikan mas koki membutuhkan beberapa peralatan penting diantaranya pengadaan bibit ikan mas koki, selang dan paralon, timba, jaring, terpal, wadah dan jerigen, pompa air, pembuatan kolam ikan mas koki, peralatan pembersih kolam, lahan, drum, dan lainnya.
Dengan adanya peralatan tersebut maka bisnis budidaya ikan mas koki makin maksimal. Ikan mas koki termasuk komoditi ekspor yang potensial untuk dikembangkan karena sangat laku di pasaran lokal dan permintaan untuk pasar ekspor masih belum terpenuhi. Karena permintaan ikan mas koki yang tinggi, produksi di Indonesia belum bisa memenuhi jumlah yang diperdagangkan. Dalam berjualan budidaya ikan mas koki, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul. Serta juga bisa memasarkan ikan mas koki ke pecinta ikan hias. Sedikit penjelasan tentang ikan mas koki, kalau ada salah saya minta maaf dan tetap semangat.